Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video belajar HCI manajemen dari H3C ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar 3 tahapan ya sebenarnya. Kita sudah berhasil belajar mempelajari fitur cloning, fitur migrate, dan fitur snapshot. Nah, sesuai janji saya di video sebelumnya, kita akan belajar pada video kali ini untuk melakukan proses konversi ya dari VM yang ada ya. Saya ada satu VM, kita ingin buat dia menjadi sebuah template ya. Jadi caranya cukup mudah. Kita cukup lakukan shutdown saja pada VM yang ingin kita buatkan sebuah VM template. Oke, sudah kita shutdown. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik kanan, atau kita bisa juga pakai fitur more action ya. Nah, kita bisa di sini ada dua opsi ya, clone. Jadi VM-nya akan tetap ada, namun VM ini akan diklon menjadi sebuah template, dan ada convert ya. Jadi artinya VM belajar HC ini akan dihapus ya, atau akan di convert secara menyeluruh. Jadi kita akan coba fitur yang pertama saja, clone a template. Oke, terus kita bisa beri nama templatenya, misalnya belajar cloning. Kita bisa berikan deskripsi ya. Di sini juga ada template pool ya. Nah, template poolnya kita bisa simpan ya, dimana folder templatenya akan disimpan. Oke, kita sudah centang, terus kita oke. Di sini kita bisa langsung klik oke. Nah, proses cloningnya akan berjalan ya. Kita cukup menunggu saja. Progresnya itu kita bisa lihat pada bagian task console ya. Nah, prosesnya ini bergantung pada kapasitas ataupun ukuran dari VM yang akan kita convert ya. Jadi ini size-nya itu 60 GB, aktual size-nya mungkin berada di angka 1 sampai 2 GB saja ya. Jadi kita akan tunggu sampai proses cloning untuk mengconvert VM belajar HCI-nya menjadi sebuah template. Oke, proses cloningnya sudah berhasil. Oke, kita bisa lihat sekarang cloningnya sudah berhasil dan ini sudah jadi template ya. Nah, kita akan coba tes fitur yang kedua, yaitu fitur convert to template ya. Oke, belajar HCI, kita buat nama cloning template, bukan cloning ya, convert template. Terus sama ya, kita centang lokasinya. Oke, kita bisa oke. Are you sure untuk convert VM to template? Oke, ini konfirmasi karena VM ini akan dihapus ya setelah berhasil di convert ke template. Kita bisa oke. Nah, ini prosesnya lagi jalan, sama ya kayak tadi. Oke, proses convert to template-nya sudah berhasil dan kita bisa lihat ya, VM-nya sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat ya sebuah VM, dimana VM yang akan kita buat ini akan langsung ya menggunakan template-template yang sudah kita buat. Jadi untuk proses pembuatan VM kita bisa klik tombol add ya. Oke, di sini seperti yang saya sudah jelaskan di video yang kedua, kita sudah menggunakan fitur create empty VM. Kita juga di sini punya fitur deploy from template ya. Jadi ada dua tipe ya, ada import from OVF template dan ada deploy from template. Nah, kita akan pilih opsi deploy from template. Oke. Jika sudah, kita bisa next. Nah, di sini ada banyak sekali template-template yang sudah kita sediakan.
Kita bisa lihat ya, di sini ada belajar, ada dua template yang sudah kita create tadi, ada convert template dan ada belajar cloning ya. Oke, jadi kita akan coba gunakan satu ya, salah satu. Terus kita bisa next. Nah, di sini basic infonya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah berapa quantity VM yang akan kita buat berdasarkan template yang kita pilih. Misalnya kita pilih 4 template saja. Oke, terus kita beri nama alias prefixnya VM belajar H3C. Oke, start numbernya dari 1. Untuk konfigurasinya di sini bisa start now, berarti akan langsung di start ya ketika proses pembuatan atau deployment template-nya sudah berhasil, VM tersebut akan di start. Terus kita bisa next ya, namanya akan menjadi belajar VM belajar H3C 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita bisa next. Terus kita bisa pilih ya, kita bisa pilih kita mau simpan di mana ya VM-VM yang kita sudah deploy tadi. Nah, kita akan coba deploy di cluster saja. Jadi sistem HCI-nya yang akan memilihkan lokasi penempatan VM-VM yang akan di-deploy dari template tadi. Kita bisa next. Terus untuk penyimpanannya kita bisa centang deploy default HDD, kita bisa next lagi. Terus untuk VM belajarnya seperti ini, kita biarkan default ya. Oke, proses deployment VM dari berdasarkan pada template-nya sedang berjalan ya, kita bisa lihat. Oke, ini prosesnya ada 5 proses ya. Ada proses umumnya dan ada proses untuk mendeploy masing-masing VM. Oke, sudah berjalan. Nah, kita akan coba pause videonya sampai proses deployment VM-nya berhasil. Oke, kita bisa lihat di sini ya, proses deployment-nya sudah berhasil ya. Dan kita bisa lihat juga seluruh VM-nya harusnya sudah start ya. Kita coba lihat dalam bentuk list saja. Oke. Kita bisa lihat di sini VM belajar 01, 02, 03, 04-nya sudah berhasil dan saat ini sudah status running ya. Kita bisa klik, kita bisa cek konsolnya apakah sudah betul-betul running. Oke, sudah running untuk VM belajar 1, VM belajar VM yang lain juga harusnya sudah jalan ya. Kita coba cek di VM yang keempat ya. Kita coba konsol. Oke, ya sudah berhasil. Jadi itu untuk penjelasan ataupun panduan cara untuk melakukan proses pembuatan template sampai dengan proses deployment VM-VM berdasarkan pada template tersebut. Nah, setelah bisa jalan seperti ini, kita bisa shutdown ya. Jadi untuk proses pada HCI itu kita bisa melakukan batch action. Nah, batch action di sini ada beragam. Membuat snapshot secara keseluruhan, mengupgrade, shutdown, mendelete dan lain sebagainya. Jadi untuk VM-VM yang ada ini kita akan coba VM-VM hasil cloning ini kita akan coba delete saja. Oke, kita sudah centang. Batch actionnya adalah shutdown dulu ya. Kita shutdown dulu untuk seluruh VM-nya. Kita tunggu sampai seluruh VM-nya shutdown. Oke, masih proses ya untuk 2 VM. Nah, setelah kita sudah shutdown, kita bisa centang lagi untuk mendelete ya VM yang sudah kita create tadi. Oke, kita pakai low level. Jadi di sini untuk mendelete VM tersebut kita bisa pakai beberapa level. Kita hanya move ke recycle bin, kita bisa keep storage file, artinya tetap menghapus VM tapi
harddisknya tetap akan disimpan. Terus ada delete data storage file atau low level data storage. Jadi ketika kita pilih opsi yang ini, berarti opsi backupnya tidak akan ada ya. Kita low level, nah dia akan menghapus semuanya. Kita bisa oke, maka VM-VM-nya di sini akan dihapus. Kita refresh ya, kita bisa refresh atau kita bisa langsung reload ya untuk melihat apakah betul-betul dihapus. Kita masuk lagi ke VM. Oke, kayaknya masih proses ya, masih proses penghapusan ya. Oke, sekian video kali ini. Jadi itu proses atau tahapan-tahapan dari proses pembuatan template, proses deployment VM, sampai proses penghapusan VM-VM yang sudah kita buat tadi. Oke, proses penghapusannya sudah berhasil. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.